Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rohadi, kelas 10 MIA 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang alat-alat optik mata manusia. Yang pertama di sini adalah mata. Dan ini adalah contoh gambar dari bagian-bagian mata manusia. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang kornea. Kornea ini adalah bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi oleh selaput cahaya. Yang kedua, di sini ada aqueous humor. Aqueous humor ini berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga, di sini adalah lensa mata. Lensa mata ini terbuat dari bahan bening, berserat dan kenyal. Yang keempat, di sini adalah iris. Iris ini berfungsi sebagai memberi warna pada mata kita. Yang kelima, di sini ada pupil. Pupil ini adalah celah lingkaran yang besarnya tergantung intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang terakhir, di sini adalah retina. Retina ini adalah bagian belakang mata pada mata kita. Nah, teman-teman, kita selanjutnya akan mempelajari tentang optika pada mata. Dan ini adalah contoh gambarnya. Dan kita akan membahasnya. Ketika mata relaks dan tidak berakomunikasi, lensa mata pipih sehingga jarak fokus paling besar dan benda yang sangat jauh difokuskan di retina. Agar pada jarak berada dapat difokuskan dengan cara menebal dan memipihkan lensa mata akomonikasi mata. Bayangan yang terjadi di retina adalah nyata atau terbalik dan diperkecil. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jangkauan penglihatan. Nah, di sini sudah ada gambar seorang bayi. Dan di sini sudah ada PP dan PR, jangkauan penglihatan. Dan ini kita akan menjelaskannya. Mata dapat melihat dengan jelas jika letak benda dalam jangkauan penglihatan, yaitu di antara titik dekat atau punctum scorium dan titik jauh mata punctum remontum. Nah, untuk mata normal di sini ada titik dekatnya 25 cm, titik jauh itu tidak terhingga. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan pelajari tentang cacat mata. Cacat mata yaitu tidak kenormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, lensa kontak, atau melalui suatu operasi. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis cacat mata. Yang pertama ada rabun jauh atau disebut juga miopi. Yang kedua ada rabun dekat atau disebut juga hipermetropi. Yang ketiga ada mata tua atau presbiop. Yang keempat ada astigma. Yang kelima ada katarak atau glaukoma. Yang pertama kita akan membahas tentang rabun jauh atau miopi. Dapat melihat dengan jelas pada jarak 25 cm, tetapi tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Karena lensa mata tidak dapat memipih sehingga bayangan terletak di depan retina. Nah, ini adalah gambar dari gambaran sebuah rabun jauh atau miopi. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang rabun jauh. Itu ada rumusnya dan kita akan mempelajari rumusnya teman-teman. PR tertentu, P 25 cm, jangkauan penglihatan. Bersama untuk menghitung kuat lensa yang diperkuat. Ini ada rumusnya. P sama dengan 1F. Dan yang bawahnya di sini ada 1/S ditambah 1/S tanda petik sama dengan 1/F. S ini sama dengan titik jauh penderita. F ini adalah jarak fokus, P adalah kuat lensa. Nah, berikut ini adalah contoh soal untuk rabun jauh.
Seorang penderita rabun jauh miopi dengan titik jauh 100 cm ingin melihat benda yang sangat jauh, beberapa jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan. Nah, seperti biasa teman-teman, kita nulis penyelesaiannya dan diketahuinya. Di sini yang kita ketahui adalah S sama dengan 100 cm. S yang sama dengan tak terhingga. Nah, kita masukkan rumusnya tadi, yaitu 1/S ditambah 1/S tanda petik sama dengan 1/F. Kita masukin tuh, 1 yang tak terhingga ditambah 1/min100 sama dengan 1/F. F sama dengan negatif 100 cm sama dengan negatif 1M. Gimana itu bisa jadi negatif 1? Karena centimeter turun M itu nolnya dikurangin 2, jadinya negatif 1 meter. Kuat lensa P sama dengan 1/F. P sama dengan 1/negatif 1 atau sama dengan 1 negatif 1 sama dengan dioptro. Selanjutnya teman-teman, kita akan melajari tentang rabun dekat atau hipermetropi. Nah, ini adalah kebalikan yang dari tadi ya teman-teman, dari rabun jauh. Kalau rabun dekat ini kita dapat melihat jelas benda yang jauh, tetapi tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas karena lensa mata tidak dapat menjadi cembung, sehingga bahaya terletak di belakang retina. Dan ini adalah contoh gambar dari rabun dekat atau hipermetropi. Sama yang seperti rabun jauh, tetapi ini kebalikannya ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi kita akan mengetahui rumus dari rabun dekat atau hipermetropi. PR tak terhingga, PP lebih besar 25 cm, jangkauan penglihatan. Berusaha untuk menghitung kuat arus lensa yang diperlukan, itu sama yang kayak tadi ya teman-teman, rumusnya adalah P sama dengan 1/F. Dan 1/S ditambah 1/S petik ditambah sama dengan 1/F. S-nya tadi titik dekat penderita, F-nya jarak fokus, P-nya kuat lensa. Nah, di sini ada contoh soal rabun dekat. Seorang penderita rabun dekat hipermetropi dengan titik dekat 100 cm ingin membaca pada jarak baca normal 25 cm. Berapa jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan? Nah, seperti tadi kita akan menulis diketahuinya terlebih dahulu. Di sini yang diketahui adalah S sama dengan negatif 100 dan S sama dengan 25 cm. Nah, selanjutnya kita seperti yang tadi, kita nulis dulu rumusnya, itu /S ditambah 1/S petik sama dengan 1/F. 1/25 ditambah 1/negatif 100 sama dengan 1/F. F sama dengan 100/3 cm sama dengan 1/3 meter. Seperti yang tadi, hitung-hitungnya ya teman-teman. Kuat lensa P sama dengan 1/F. P sama dengan 1/3, 1/3. Maksudnya 1/1/3 sama dengan 3 dioptri. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mata tua atau presbiop. Mata tua ini memiliki jarak titik dekat dari mata normal, yaitu kurang dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak terhingga. Dapat dibantu dengan kacamata berlensa rangkap bifokal yang terdiri dari lensa cengkung dan lensa cembung. Dan ini adalah contoh gambar dari mata tua atau old age. Selanjutnya kita akan belajar tentang astigma atau mata silinder. Mata silinder ini adalah gangguan penglihatan akibat kelainan pada kelengkungan mata.
kornea atau lensa. Kondisi ini menyebabkan pandangan kabur baik pandangan jarak dekat maupun jauh.